Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat datang di JKI Host Online. Hari ini mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji kebesaran namanya, bahkan kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan kita hari-hari ini dalam menghadapi hari ke depan. Sebelum kita mau memulai kebaktian kita, mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu kembali Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biarlah pikiran hati kami Tuhan hanya kepadamu saat ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan Tuhan dari segala apa yang menjadi sesuatu di hati kami yang kami hari-hari ini alami tidak damai sejahtera Tuhan, kami merasa tidak kuat Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu luar biasa ya Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa untuk persembahan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang mempersembahkan persepuluhan ya Tuhan, persembahan kasih apapun itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum memberi ya Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, sekolah mereka Tuhan, hubungan rumah tangga mereka Tuhan, apapun Tuhan yang dirindukan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan lebih lagi, amin. 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 Sungguh Tuhan yang luar biasa. Lebih semangat. Now is the time to worship. Come, now is the time to give
kita mau bersyukur karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia sungguh mengerti, Dia sungguh Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah ada di sini, Tuhan ada di sini. Dia sungguh mengerti perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya.
menjadi sejahtera ya Tuhan, karena kami berdoa Tuhan di mana kami tinggal ya Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami berada ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan bangsa Indonesia ya Bapa, yang saat-saat ini juga Tuhan mengalami masalah demi masalah ya Tuhan. Penyertaan-Mu juga kami percaya Tuhan, di mana saudara, keluarga, teman-teman kami yang berada di Indonesia ya Tuhan, Engkau juga berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Engkau juga berikan mereka iman untuk berserah kepadamu dan percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa bangsa Indonesia juga mengalami lawatan Tuhan ya Bapa. Engkau menyertai Tuhan Presiden yang ada Joko Widodo beserta wakil dan pemerintahan ya Tuhan. Engkau berikan mereka ya Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan yang mereka ada ya Tuhan di Indonesia jadi pemerintah yang bersih ya Tuhan, pemerintah yang dibebaskan ya Tuhan dari segala korupsi ya Tuhan, dari segala keserakahan ya Tuhan. Engkau yang menyertai ya Tuhan, bahkan Engkau pakai orang-orang percaya yang ada di Indonesia ya Bapa untuk memberkati bangsa ini ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan, baik di Indonesia maupun di Australia ya Tuhan. Engkau juga pakai ya Tuhan setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Engkau juga membuka hati orang-orang percaya untuk terus Tuhan berseru kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika orang-orang kudus-Mu Tuhan menaikkan doa-doa ya Tuhan, maka Engkau mendengar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang kami gembalakan ya Tuhan, dari JKI Jire ya Tuhan, House of Grace ya Tuhan, House of Sacrifice ya, JKI Penuai juga Narwastu ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan gereja kami yang ada di Australia ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati setiap media-media online yang kami adakan ya Tuhan, maupun onsite setiap kebaktian penuh dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang dikuatkan ya Tuhan, jemaat-Mu yang berbeban berat ya Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Bahkan jemaat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan, Kau izinkan ya Tuhan, Kau yang akan memberikan juga kesembuhan buat mereka, sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang punya persoalan ya Tuhan, dalam hubungan ya Tuhan, dalam keuangan Tuhan, dalam pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, apapun kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, kami naikkan dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang peduli dan mendengar ya Tuhan seruan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sebentar untuk kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman hari ini ya Tuhan, supaya firman ini ya Tuhan adalah Tuhan yang berasal daripadamu Tuhan, yang dibutuhkan kami anak-anak-Mu Tuhan saat-saat ini Tuhan. Juga Kau siapkan hati kami Tuhan, hati kami menjadi hati yang gembur ya Tuhan, hati yang bisa ditanami benih-benih ya Tuhan, dan bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat host, saya bersyukur sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa masa-masa ini adalah masa-masa signifikan, karena kita kembali lagi untuk melanjutkan apa yang sudah kita tinggalkan sesaat pada masa COVID. Kita harus mengubah jadwal kita harus mengganti, mungkin kita punya plan yang besar, kemudian kita harus berhenti sejenak, kita harus menunggu sampai keadaan menjadi lebih baik. Tapi saya melihat bahwa masa-masa COVID ini, masa-masa karantina, masa-masa isolation, sebetulnya kita melihat bahwa masa-masa adalah masa-masa yang paling baik, paling spesial, karena kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya di masa-masa itu adalah masa-masa di mana kita belajar untuk lebih menggantungkan diri kepada Tuhan dibandingkan kekuatan kita sendiri. Hari ini saya mau memberi judul untuk sermon saya hari ini, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan turun atas kita. Sebelum saya mengajak kita untuk membaca dalam salah satu ayat, saya mau ajak kita sama-sama berdoa, kita membuka hati kita supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Bapa, kami bersyukur kemurahan-Mu yang luar biasa Bapa. Engkau memampukan kami untuk tetap bertahan sampai hari ini Bapa. Jika saat ini Tuhan kami diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk membagikan kebaikan hati-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi
tapi karena kemurahan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, Roh Kudus berbicara lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau ajak kita baca dalam Yohanes 17 ayat 1-5. Di sana firman Tuhan mengatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya seringkali kita itu salah fokus. Banyak di antara kita itu merindukan kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Tapi apa yang Yesus sebetulnya maksudkan dengan dipermuliakanlah anakmu? Nah, dalam Yesaya 66 ayat 12-14 itu ada satu gambaran atau imagery yang Yesaya coba tunjukkan mengenai kemuliaan Allah. Di situ dikatakan bahwa Yesaya 66 ayat 12-14. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ayat 14. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan melalui Yesaya ini terjadi ketika bangsa Yehuda sedang menghadapi krisis. Mereka itu sedang jauh dari Tuhan. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka cenderung bersandar pada kekuatan mereka sendiri dibandingkan berserah kepada Tuhan. Dan di sisi lain ada satu elemen di mana lemahnya leadership atau lemahnya kepemimpinan di Yehuda. Itu membuat bangsa ini menghadapi kelaparan, perang yang tidak kunjung henti, dan banyak lagi dampak dari sistem ekonomi yang tidak tertata rapi oleh karena kelemahan pemerintahan atau kepemimpinan. Nah, bangsa Yehuda ini mereka adalah bangsa yang kecil. Kalau kita melihat itu di peta, mereka tuh kecil, bahkan 2 kali lebih kecil dari bangsa Israel. Setengah dari Israel. Nah, pada masa Yesaya, Israel dan Syria justru malah bergabung untuk menghancurkan Yehuda. Mereka bersekongkol untuk menghancurkan Yehuda. Nah, ada satu ketika seorang raja bernama Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini ketika Yehuda sedang hendak diserang, Ahaz ini tidak justru datang kepada Tuhan seperti Hezekiah, mencari Tuhan, mencari perlindungan Tuhan. Justru Ahaz ini datang ke Asiria, bangsa yang juga besar, minta perlindungan dari mereka. Memang pada akhirnya Asiria berhasil mengalahkan Israel dan Syria. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Yehuda ini harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Mereka harus membayar pajak kepada Asiria, dan itu pajaknya sangat besar yang dibebankan kepada masyarakat Yehuda. Nah, apa yang membuat Yehuda itu tidak mau berlari kepada Tuhan? Kenapa sih harus susah-susah mencari jalan keluar sendiri? Kenapa bangsa Yehuda ini tidak mau datang kepada Tuhan? Nah, dalam Yesaya 6 ayat 5-13 itu dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan selanjutnya kalau kita baca seutuhnya ayat 5-13, di situ dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu
terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu diampuni. Nah, ayat 8 ini semakin serius, dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Yesaya mengatakan, utuslah aku Tuhan. Ayat 9, kemudian firman-Nya berkata, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan, katanya, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Yesaya bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda ini belum bersedia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dari pihak Tuhan pun Tuhan berkata, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Bahkan dari pihak Allah saja dia sudah mengeraskan hati bangsa Yehuda ini, karena bangsa Yehuda ini sudah tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk buat mereka lebih baik mencari pertolongan dari manusia daripada datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan, artinya mereka harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Dan itu hal yang sangat berat bagi bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda lebih memilih untuk hidup mengandalkan manusia, tetapi masih bisa melakukan dosa, tidak datang kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa ketika mereka tidak datang kepada Tuhan, hidupnya akan berantakan, hidupnya akan chaos, hidupnya akan hancur. Tetapi mereka lebih memilih itu daripada mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Memang menjaga kekudusan hidup itu sangat berat, karena mereka masih mau menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Sekali kita tidak mau bersandar kepada Tuhan, itu artinya diri kita ini menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah, kenapa najis bibir itu sangat serius kalau kita melihat? Kenapa? Padahal cuma najis bibir, tapi kenapa itu sangat serius? Bahkan Yesaya sangat takut karena dia dikelilingi oleh bangsa yang bibirnya itu najis. Nah, karena apa yang keluar dari bibir itu timbul dari pemikiran kita. Kalau pemikiran kita negatif, artinya hati kita pun negatif. Nah, jadi bibir itu timbul dari pemikiran, dan pemikiran itu berasal dari hati. Najis bibir melambangkan kenajisan pikiran kita dan hati kita. Artinya kita belum hidup kudus kalau kita masih berpikir dan memiliki hati yang tidak benar. Nah, sekali lagi Yehuda menjadi budak atas dunia ini. Kita tahu bahwa mereka sudah diselamatkan, mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi lagi-lagi mereka jatuh lagi menjadi budak atas dunia ini. Nah, selagi kita masih takut akan apa yang ada di dunia ini, artinya kita masih menjadi budak atas dunia ini. Kita takut untuk hidup kudus, kita takut untuk mengikut perintah Tuhan, artinya kita masih ada dalam belenggu dunia ini. Tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan kemuliaannya atas Yehuda. Apa yang terjadi? Ayat 12
Yesaya 6:6 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Di tengah-tengah keadaan yang begitu berantakan, di tengah-tengah keadaan yang terlihat seperti mereka menjauh dari Tuhan, di situ dikatakan, aku akan menyatakan kemuliaanku lagi, aku akan mengalirkan kepadanya keselamatan. Nah, Yerusalem ini merupakan gambaran dari kerajaan Allah di masa yang akan datang. Yesaya 66 ayat 12 ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang berkorban, berani berkorban dengan cara meninggalkan apapun yang mereka miliki karena mereka mau taat akan Tuhan. Nah, kita banyak mendengar, especially di host, kita banyak mendengar cerita teman-teman kita. Baru saja saya mendengar kesaksian yang sangat luar biasa dan saya sangat diberkati dari kesaksian Ibu Fani, bagaimana dia mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki hanya untuk mengejar panggilan Tuhan. Nah, atau mungkin ada lagi dengan cerita teman-teman kita yang lain yang mungkin menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dalam hidupnya, dan itu pasti memakan waktu, pasti mengorbankan segala yang mereka miliki karena mereka harus meninggalkan cara hidup lama. Tapi di sini Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti ini, mengasihi orang-orang yang berani berkorban dan meninggalkan apapun yang mereka miliki karena mereka mau taat akan perintah Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah berani bayar harga, ini adalah orang-orang yang berani menerima kemuliaan Tuhan. Nah, bayar harga ini lagi-lagi, bayar harga ini berbicara mengenai kita meninggalkan segala keinginan, membunuh segala keinginan daging kita, membunuh segala ketamakan kita, membunuh segala pikiran-pikiran kita yang negatif, supaya kita taat akan apa itu yang dimaksud dengan bayar harga. Nah, kemuliaan ini diawali dengan penderitaan ternyata. Nah, saudaraku, pasti ketika kita meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, pasti ada penderitaan yang kita hadapi, ya. Kita mengalami, contohnya orang-orang yang mengalami addiction. Ketika mereka harus meninggalkan kebiasaan mereka minum minuman keras, atau mungkin kebiasaan mereka drugs, kebiasaan mereka dengan segala apapun itu yang bersifat adiktif, mereka akan mengalami penderitaan. Mereka harus melawan dari hari ke hari, mereka harus melawan keinginan daging mereka. Nah, kembali lagi dalam Yohanes 17 ayat 1-5, kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 1-5, ayat yang pertama kali saya baca tadi, bahwa kemuliaan yang Yesus minta itu tidak cuma-cuma. Tidak hanya cuma-cuma karena dia itu adalah anak Allah. Meskipun dia ini anak Allah, dia bayar harga, saudaraku. Dia bayar harga melalui ketaatannya. Meskipun ketaatannya itu harus melalui jalan salib. Ayatnya yang Yohanes 4 ayat 34 di sana dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu exactly, aku ini adalah anak Allah. Tetapi Tuhan tidak cuma-cuma mengambil kemuliaan itu tanpa bekerja. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Bapaknya perintahkan, mentaati apa yang Bapaknya perintahkan. Pastinya waktu Tuhan Yesus berdoa, itu pun Tuhan Yesus juga sempat, kalau misalnya cup ini bisa dilewatkan, kalau misalnya penderitaan ini bisa dilewatkan, tapi kalau itu tidak membawa kesenangan bagimu Bapa, apalah artinya? Nah, kita harus memiliki pemikiran seperti itu. Ya mungkin enak kalau kita masih hidup dalam dosa, tetapi kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, apalah gunanya? Nah, kita meninggalkan dosa, pasti akan ada harga yang kita bayar. Kita pasti harus bersusah-susah. Gimana sih menjaga hidup kudus itu memang tidak mudah. Nah, ketika kita berdoa minta dipermuliakan oleh Tuhan, kita tahu bahwa harus ada keinginan-keinginan daging yang harus kita salibkan. Seperti Yesus disalibkan di kayu salib, itu mempermalukan dosa-dosa manusia. Nah, demikianlah kita juga harus bisa menyalibkan hal-hal yang bersifat kedagingan dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Yang pertama adalah tetap tekun. Saudaraku, tetap tekun, sebab kamu memerlukan ketekunan. Dalam Ibrani mengatakan bahwa supaya sesudah kamu
melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ternyata kita memerlukan ketekunan. Nggak cuma hari ini taat dan besok tidak, kemudian bulan depan taat, bulan depannya lagi tidak. Diperlukan suatu ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu itu bisa menerima apa yang Ia janjikan. Di sini waktu Hezekiah datang kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan kemenangan. Tetapi ketika Ahaz memimpin bangsa ini dan kemudian berpaling daripada Tuhan, Tuhan tetap faithful. Tapi Tuhan juga memberikan satu konsekuensi di situ, di mana mereka akhirnya harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat, membayar pajak sampai mungkin dalam satu periode tertentu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap tekun. Nah, yang kedua adalah jangan pelin-pelan. Nah, jangan pelin-pelan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan, hendaklah kita memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ada orang-orang yang pelin-pelan, yang kadang mereka, oh ya aku percaya Tuhan akan melakukannya. Besoknya lagi berkata, kayaknya aku tidak percaya. Nah, ada orang-orang yang pelin-pelan ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, contohnya kalau kita sudah mengambil komitmen untuk hidup kudus dalam Tuhan, kita harus konsisten dengan keputusan kita. Jangan sampai kita setia di hari ini, kemudian besoknya lagi kita kemudian lupa. Jangan pelin-pelan. Kita harus fokus, karena orang yang pelin-pelan mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Janganlah, di sana dikatakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, saya berharap kita semua jemaat host, kita menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu paling penting. Keselamatan ini harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Amin. Yang ketiga, motivasi kita harus benar. Bukan kemuliaan untuk diri sendiri, tapi kemuliaan ini itu dikembalikan kepada Tuhan. Nah, meskipun penderitaan ditanggung oleh Yesus, penderitaan itu ditanggung oleh Yesus, tapi buah dari penderitaan Yesus itu membawa kesukaan bagi banyak bangsa. Dan apa yang Yesus lakukan? Di situ Yesus kembalikan lagi kemuliaan itu kepada Bapa. Berikan kemuliaan kepadaku supaya aku memberikan kemuliaan ini kembali kepadamu Bapa. Ayat yang pertama di sana dikatakan, kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi ini adalah manajemen surga ya, kalau bisa dibilang. Karena apa? Kadang-kadang kita kalau melihat cara orang dunia memang berbeda. Kita mau kemuliaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sebagai orang-orang percaya, ketika kita diberi kemuliaan Tuhan, Tuhan mengizinkan dia bekerja, kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita, itu kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Motivasinya harus kembali lagi kepada Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian saya. Nah, 8 tahun lalu saya datang ke Australia, itu dengan satu tujuan, supaya suatu ketika saya bisa menjadi pembuka jalan bagi anak-anak muda yang tinggal di daerah-daerah. Kenapa? Karena saya rindu supaya mereka itu memiliki mimpi yang tinggi. Tinggal di daerah bukan berarti kita hidup dengan keterbatasan, tapi kita bisa bermimpi tinggi. Nah, waktu itu saya rindu supaya suatu saat orang-orang ini juga memperoleh pendidikan di negara yang maju. Nah, saya berdoa, berpuasa, saya minta Tuhan gimana Tuhan, supaya saya juga bisa, tidak hanya saya berkata-kata supaya anak-anak bermimpi tinggi, tapi saya juga harus mempraktekkan itu dalam hidup saya. Kemudian saya berdoa, berpuasa, minta Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Nah, Tuhan bawa saya akhirnya untuk studi di Hillsong College Australia. Nah, ketika saya datang ke Australia 2 minggu kemudian, setibanya saya di sini, saya tidak bisa membayar uang rent. Dan bahkan saya diberhentikan dari sekolah karena saya tinggal di college housing, dan ini bisa berdampak dengan sekolah, karena kalau college housing itu administrasi pembayaran dan lain sebagainya itu
berhubungan. Jadi saya kemudian tidak diperbolehkan untuk masuk kelas sampai saya berhasil membayar tunggakan-tunggakan saya. Nah, kemudian saya menangis di tengah-tengah kebingungan. Saya bilang, Tuhan, Engkau panggil saya untuk studi di Australia, tapi kenapa justru saya tidak diizinkan untuk kembali mengikuti kelas? Nah, saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa mendukung ya. Kadang kita tidak pernah tahu orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita itu punya potensi yang luar biasa, yang punya orang-orang ini punya significant purpose dalam hidup kita. Nah, saya bertemu dengan Pastor Iwan dan Pastor Nur, dan waktu itu mereka memberikan tumpangan saya untuk tinggal. Nah, saya kemudian tinggal dengan mereka untuk berapa bulan, dan bersyukur masa-masa itu saya kemudian juga dapat pekerjaan. Setelah saya dapat pekerjaan, kemudian saya pelan-pelan saya bayar tunggakan saya, dan kemudian saya berhasil lagi kembali ke kelas mengikuti perkuliahan. Nah, hal-hal seperti ini sering saya alami. Tidak hanya di masa itu, tapi terus berkesinambungan sampai saya menyelesaikan perkuliahan saya di Hillsong. Nah, setelah saya selesai di Hillsong, saya pikir sudah berhenti di sini. Tapi Tuhan masih taruh harapan dalam hati saya untuk melanjutkan bachelor. Akhirnya saya melanjutkan sekolah di Alpha Crucis, Australia. Nah, sempat saya minder karena bahasa Inggris saya juga kurang bagus dalam segi akademik. Jadi saya kurang percaya diri. Tapi ternyata itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Nah, Tuhan bawa terus sampai saya kemudian menyelesaikan studi dengan baik, meskipun sedikit terlambat karena ada persoalan keluarga dan lain sebagainya sedang saya hadapi waktu itu. Saya tetap Tuhan pimpin sampai saya menyelesaikan pendidikan saya. Nah, saya pikir setelah wisuda saya sudah mungkin selesai, mungkin sudah selesai journey saya. Tapi ternyata Tuhan masih belum selesai. Tuhan masih ingat kerinduan saya untuk menjadi pembuka jalan. Nah, sampai akhirnya bulan ini saya menerima tawaran untuk bekerja di alma mater saya, di Alpha Crucis College. Dan ini tepat seperti apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya untuk melayani Tuhan di bidang edukasi. Dan saya bersyukur. Karena apa? Karena waktu dibilang pembuka jalan itu saya merasa bahwa seperti sekarang ini apa yang saya alami itu seperti puzzle yang sudah kemudian Tuhan buat menjadi utuh dan lengkap. Karena dari awal memang saya rindu sekali menjadi pembuka jalan, menjadi orang-orang dari daerah-daerah terpencil itu mereka memiliki mimpi untuk bisa sekolah di negara maju, dan sekarang saya bisa bekerja di college, university, dan saya percaya itu merupakan maksud Tuhan. Saya tidak tahu apa secara spesifik, tapi memang ini merupakan panggilan yang sudah Tuhan taruh, yang akhirnya Tuhan genapi. Dan bahkan saya sempat lupa sampai Roh Kudus mengingatkan ini adalah fulfillment atau penggenapan dari apa yang sudah Tuhan taruh bahkan 10 tahun yang lalu. Nah, saya bersyukur hidup saya itu tidak dibuat mulus memang, tapi saya justru senang karena di setiap penderitaan yang saya hadapi, saya alami, saya tuh melihat besarnya tangan Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya kasih, Tuhan yang saya cintai, Tuhan yang saya layani seumur hidup saya. I will always love my master. Saya tetap mencintai Tuhan meskipun saya harus menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, tapi itu tidak mengurangi cinta saya kepada Tuhan. Dan saya percaya itu pun ketika saya jatuh pun itu tidak mengurangi cinta Tuhan kepada saya. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat dalam Roma 5 ayat 3-5. Di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa tidak hanya ketika kita datang minta kemuliaan Tuhan, itu artinya kita hanya fokus kepada berkat-berkatnya saja. Tapi kita fokus kepada apa harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus menerima kemuliaan itu melalui penderitaan. Nah, kita mungkin kita harus
berani berkorban, tidak melakukan cara atau tidak menempuh cara seperti orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia selalu mencari jalan potong, kalau dibilang shortcut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak, kita harus melewati proses karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan lebih tertarik kepada proses karakter kita ini betul-betul dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Supaya ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di bumi ini, perjuangan kita sudah selesai, kita dipandang benar di hadapan Tuhan dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, reunited with Him. Itu hal yang sangat luar biasa yang kita rindukan, bersama dengan sosok yang kita cintai, sosok yang kita layani sampai hari ini, Yesus Kristus sendiri. Jadi saya mau encourage kita lagi, teman-teman, kalau kita menghadapi persoalan, mungkin kita harus bayar harga, meninggalkan dosa-dosa kedagingan kita di masa lalu. Tapi saya mau katakan, ketika engkau meninggalkan itu, Tuhan memperhitungkan. Jadi jangan sampai kita kembali lagi mengizinkan iblis untuk mencuri apa yang sudah Tuhan berikan. Salvation itu bukan, memang kita mendapatkan secara gratis, tapi itu bukan cuma-cuma ketika kita sudah hidup dalam salvation. Artinya kita perlu bayar harga, kita perlu menyalipkan, menanggalkan keinginan-keinginan daging kita itu tidak hanya setiap bulan, tapi setiap hari, bahkan setiap menit. Setiap pemikiran kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus kembali lagi kepada salib Kristus. Jadi itu saja firman Tuhan hari ini, dan saya berharap teman-teman boleh diberkati dan tetap semangat dalam pengiringan kepada Tuhan. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah ajarlah kami untuk tetap Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanggalkan setiap keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Tidak hanya kami fokus kepada menginginkan kemuliaan Tuhan, tetapi kami juga melihat bahwa Yesus sendiri bayar harga, dan setelah Dia menerima kemuliaan itu, Dia kembalikan kemuliaan itu kepada Bapa. Ajar kami Tuhan untuk hidup hari lepas hari menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya.